Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna hadha iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ikhlas wa sidqa wal qawli wal amali. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita masih di kajian tauhid, dan insyaallah kita sekarang masuk di bab yang baru, itu bab yang ke-6, bab tentang minal syirki lubusul halaqatil wal khayti wa nahwihima li raf'il bala au daf'ihi, yaitu bab tentang termasuk bentuk kesyirikan, yaitu memakai gelang atau memakai benang dan yang sejenisnya dengan berkeyakinan bahwa benda-benda tersebut diyakini dapat menghilangkan atau menolak bala para jamaah sekalian. Ini sudah mulai kita masuk bab tentang bagaimana praktek-praktek di lapangan. Karena kita ketahui banyak di antara kita para jamaah sekalian, apalagi dengan kearifan lokal dari masyarakat Indonesia ini, tidak bisa dilepaskan dengan berbagai macam bentuk kebudayaan, adat istiadat maupun kultur budaya yang memang sudah menjadi turun-temurun selama ini para jamaah sekalian. Bahwa banyak, khususnya di negara kita ini, di negara Indonesia ini, karena saking banyaknya kebudayaan, saking banyaknya adat istiadat, ada sebagian budaya-budaya yang mereka, mohon maaf para jamaah sekalian, mereka mengharuskan memakai benda-benda yang mereka meyakini bahwa itu adalah peninggalan-peninggalan dari para leluhur mereka, dari nenek moyang mereka. Namun tidak sampai di situ, mereka meyakini bahwa benda-benda yang menjadi warisan dari nenek-nenek moyang mereka atau para leluhur mereka itu, mereka meyakini dan diberikan mindset, cara pikir dan keyakinan bahwa benda-benda tersebut memiliki sesuatu manfaat ataupun mudarat pada jamaah sekalian. Ya, kalau istilah bahasa sederhananya saat ini, ya jimat namanya kan itu, atau aziman, atau raja, dan berbagai macam bentuk atau nama istilah-istilah para jamaah sekalian. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu Pak, dalam hal ini ya, ini saya masih baru mukadimai para jamaah sekalian,
Dalam kasus atau dalam permasalahan bab semacam ini, Pak, ada orang memakai, mohon maaf, biasanya memakai cincin atau mereka memakai benda-benda yang mereka menganggap bahwa benda-benda itu bisa memberikan dampak, memberikan ya musibah, atau bahkan mereka berkeyakinan bahwa benda-benda yang mereka yakini, yang mereka gunakan itu bisa menolak bala para jemaah sekalian. Ini terdapat dua kasus contoh. Yang pertama, jika seseorang itu memakainya dan meyakini bahwa hal-hal ini memiliki pengaruh terhadap dirinya. Ini agak feedback ya. Saya ulangi, ada dua kasus para jamaah sekalian. Kasus yang pertama atau contoh yang pertama ini para jamaah sekalian, jika pemakainya meyakini bahwa hal-hal ini atau tadi Pak, benda-benda yang dia pakai seperti cincin lah, atau mungkin memang sengaja dia memang memakai benda-benda tertentu, dan dia meyakini bahwa benda-benda tersebut memiliki pengaruh terhadap dirinya, maka dengan demikian dia telah melakukan dan masuk dalam kategori syirik akbar para jemaah sekalian. Yaitu kalau dalam tauhid ini tentu dia ya melakukan syirik dalam bentuk rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi contoh Pak, misalkan ada orang pakai cincin Pak, akik ini. Ya. Apakah Islam melarang para jemaah sekalian? Tidak. Apakah Islam melarang seseorang memakai cincin, kemudian cincin itu dengan cincin yang sangat mahal sekali? Tentu tidak para jemaah sekalian. Tapi yang dilarang dalam Islam adalah manakala seseorang memakai aksesoris semacam cincin Pak, memiliki akik misalkan gitu, tapi dia meyakini bahwa mudharat yang terjadi pada dirinya, balak yang terjadi pada dirinya, ataupun balak yang tidak terjadi pada dirinya, kemudian dia bisa menolak balak berbagai macam musibah yang akan menimpa dirinya. Dia meyakini bahwa dia terselamatkan dari musibah, terselamatkan dari berbagai macam cobaan karena benda yang dia pakai tadi, atau dari cincin yang dia pakai ini para jemaah sekalian, maka dia masuk dalam kategori syirik yang besar para jemaah sekalian, yaitu syirik akbar. Ini banyak Pak terjadi di tengah-tengah kita, ya. Dan ini tidak bisa dibantah lagi Pak. Ini banyak terjadi di tengah-tengah kita. Masih banyak sebagian besar masyarakat kita di Indonesia ini Pak punya keyakinan, ya. Saya masih belum bicara bagaimana benda-benda, wujud benda yang lain Pak. Saya hanya fokus pada satu titik saja Pak, ya. Cincin Pak, akik tadi saya bilang itu. Sekali lagi, Islam tidak melarang seseorang untuk memakai cincin Pak dalam Islam. Silakan, itu boleh-boleh saja, itu aksesoris dalam Islam. Walaupun Pak nanti kalau kita masuk dalam bab fikih, ya ada pengkhususan lagi Pak. Ya, cincin yang seperti apa yang dibolehkan dalam Islam? Tentu Pak tidak boleh cincin emas kalau bagi seorang laki-laki, kan seperti itu. Tapi fokus pembahasan kita saat ini para jamaah sekalian, bagaimana cincin atau benda-benda yang dipakai itu Pak, dia punya keyakinan bahwa cincin yang dia pakai ini para jamaah sekalian dapat memberikan manfaat, baik itu mencegah dirinya dari bala atau menolak dirinya dari bala para jamaah sekalian. Nah ini banyak Pak, biasanya ini cincin ini ada isinya, kan itu Pak ya. Isi apa kalau saya bilang? Ini saya bilang, ini saya punya cincin ini, akik ini saya bilang. Ini ada isinya, itu katanya. Isi apa Ustaz? Ya ini isi batu saya bilang. Ya. Tapi sebagian orang tidak Pak, meyakini bahwa cincin yang dia pakai, batu yang dia pakai ini Pak ada penunggunya, ada jinnya. Mohon maaf Pak, kalau kita meyakini hal semacam itu, bahkan cincin tadi Pak yang kita yakini ada penunggunya, ada isinya Pak, itu yang mencegah kita, melindungi kita dari bala, dari berbagai macam musibah, naudzubillah para jamaah sekalian, kita masuk dalam kategori syirik besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh model yang pertama para jamaah sekalian. Ada contoh model yang kedua para jamaah sekalian. Ada orang Pak pakai cincin tadi Pak. Atau mungkin benda-benda yang mereka Pak, seseorang meyakini bahwa apa yang dia pakai ini Pak sebagai jimat gitu ya. Sebagai pelindung untuk dirinya para jamaah sekalian. Dia meyakini bahwa hal-hal ini hanya sebagai sebab saja Pak, tidak sampai tingkatan ya cincin ini Pak yang memberikan rezeki, cincin ini Pak yang menolak bala, tidak. Tapi baru hanya sebatas menjadi sebab saja. Contoh nih, misalkan pada jamaah sekalian, ada orang Pak
mahasiswa misalkan gitu, atau mungkin anak-anak sekolah Pak, ketika dia mau ujian nasional atau ujian gitulah Pak ya, terus dia mendapatkan nilai yang maksimal pada jamaah sekalian, tapi dia meyakini bahwa nilai yang dia dapatkan itu, atau seseorang ingin menggapai suatu posisi jabatan tertentu Pak, jenjang karir tertentu, dia tidak meyakini bahwa memang benda yang dia punya ini Pak yang memberikan dia apa Pak bisa menggapai satu tujuan tadi, tapi dia hanya sebatas meyakini seandainya kalau saya tadi tidak memakai benda ini, maka saya tidak akan mendapatkan nilai yang maksimal. Ini dia menganggap bahwa benda yang dia pakai tadi Pak itu menjadi sebab. Kalau ada orang model semacam ini para jamaah sekalian, meyakini benda yang dia pakai menjadi sebab seseorang itu mendapatkan apa yang dia inginkan, maka ini kita masuk dalam kategori syirik asghar, syirik yang kecil kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa para jamaah sekalian? Karena seseorang tadi Pak, dia melakukan syirik asghar itu karena sesuatu yang memang sama Allah tidak dijadikan sebab. Perhatikan kalimatnya Pak ya. Karena orang tersebut Pak menjadikan sesuatu yang bukan dijadikan sebab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi contohnya gini Pak. Saya ambil contoh lagi tadi, misalkan tadi ada orang Pak, dia mau ujian tes PNS misalkan. Dia bisa lolos menjadi PNS. Mohon maaf Pak, itu memang kehendak Allah Subhanahu wa taala dan hasil ikhtiarnya dia. Dia belajar, dia mengerjakan secara jujur dan berbagai macam ikhtiar, ditambah tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebab yang memberikan kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada dirinya. Tetapi ada orang para jamaah sekalian mau ya, ini banyak Pak kasus terjadi Pak. Beberapa waktu lalu kita juga dihebohkan kan itu. Dari sekian banyak ribu PNS Pak yang mau menjadi CPNS dari para jamaah sekalian, ditemukan Pak di bajunya ada benda-benda yang memang dianggap jimat. Nah ini banyak kan Pak kemarin kita lihat, bahkan sampai detik ini kalau mau kita baca masih banyak para jamaah sekalian. Nah kembali lagi para jamaah sekalian, kalau ada orang menganggap dan menjadikan benda-benda yang dia bawa Pak sebagai jimat tadi dan menjadikan sebab dia bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, naudzubillah para jamaah sekalian, ini kita bisa masuk dalam kategori syirik asghar, syirik kecil kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, Ibu, kasus-kasus semacam ini Pak, ini tadi saya bahasakan, ini praktek di lapangan seperti itu Pak, banyak sekali. Saya tidak bisa pungkiri Pak, apalagi mohon maaf Pak, biasanya Pak kalau anak kecil itu Pak baru lahir ya Pak ya, terus apa Pak biasanya dikasih apa Pak di sekitar tempat tidurnya itu, dikasih gunting ya Pak ya, pernah dengar sih ya Pak ya. Dikasih apa Pak, dikasih peniti. Nanti kalau ditanya untuk apa, untuk melindungi biar nggak diambil sama wewe gombel ini. Ini banyak Pak terjadi semacam itu para jamaah sekalian. Nah ini Pak, perbuatan semacam ini Pak kita banyak sekali jumpai Pak. Ustadz itu di kampung, siapa bilang di kota sebesar Surabaya ini juga masih banyak Pak hal-hal semacam itu. Saya ini Pak kebetulan juga peruqyah Pak. Kalau kasih kenikmatan saya itu banyak sekali Pak. Salah satunya saya bisa meruqyah orang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan hampir 98% para jamaah sekalian, orang yang saya ruqyah itu Pak rata-rata punya pegangan. Tadi Pak, cincin ada isinya. Ya, dari siapa ini? Ini nggak tahu ini dari orang pintar, dia bilang gitu. Ya. Kadang punya raja Pak, raja itu lafadz Arab Pak, tapi nggak bisa diterjemahkan gitu. Ya, saya sering menjumpai itu Pak, jadi ayat gundul Pak, itu tanpa harokat itu, ketika saya baca nggak bisa diterjemahkan Pak, karena memang ayat itu Pak, itu adalah mantra yang diberikan biasanya oleh para dukun para jamaah sekalian. Nah itu dijadikan jimat Pak. Bahkan terakhir Pak, beberapa waktu lalu saya meruqyah salah seorang ibu-ibu Pak, usianya sudah hampir 80 tahun Pak. Dia diberikan amalan Pak, mohon maaf ini, di tulisan kertas Pak, itu disuruh simpan di bawah tempat tidurnya Pak. Ketika saya buka, ternyata Pak, mohon maaf, dia ini keluhannya kalau malam susah tidur Pak. Kalau istilahnya itu insomnia Pak, jadi susah tidur malam. Malam itu tidak bisa tidur Pak. Setelah saya buka para jamaah sekalian, mohon maaf, ternyata
ayat yang dituliskan atau lafaz Arab tadi Pak, yang dituliskan yang dijadikan jimat, menjadikan benda-benda tadi itu Pak, mohon maaf, doa bangun tidur Pak. Ketika dia bangun di pagi hari Pak, dia diamalkan doa tadi Pak, doa mau tidur. Jadi dibalik perputaran itu oleh para dukun para jamaah sekalian. Nah ini sekali lagi Pak, ini terjadi di tengah-tengah kita. Saya ngomong gini Pak, bukan sebatas apa gitu, enggak, memang saya melihat sendiri dan mempraktekkan sendiri Pak, banyak terjadi di tengah-tengah kita orang semacam ini. Ini kekuatan iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada 2 contoh kasus Pak tadi Pak. Ya. Ada orang yang menganggap benda yang dia yakini Pak, jimat-jimat yang dia yakini memang itu bisa memberikan dampak mudarat, manfaat dan sebagainya. Mohon maaf, ini kita bisa masuk dalam kategori syirik besar pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada Pak, orang model kedua. Dia tidak meyakini bisa memberikan manfaat mudarat dari benda-benda yang dia yakini, tapi hanya menjadikan sebab. Ya, tadi saya kasih contoh orang berhasil tes PNS, ya, dia yakini karena ini Pak, ini titipan dari orang tua saya dari leluhurnya atau dari orang pintar. Nah, ini Pak bisa masuk dalam kategori syirik asghar, syirik kecil kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita Pak kalau ngaji dalam bab ini ya kita harus ingat Pak, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah Pak. Taubah di ayat yang ke-51 para jamaah sekalian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan ini ya Pak yang seharusnya bisa dijadikan pegangan oleh setiap kaum muslimin yang dia sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bahwa pegangan seorang mukmin itu para jamaah sekalian adalah kul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad bahwa tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami, dan dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah lah kami bertawakal, dan Allah lah sebaik-baik pelindung bagi orang yang beriman pada jemaah sekalian. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bab penting loh Pak. Mohon maaf, tauhid ini bab penting Pak. Berapa banyak orang para jemaah sekalian itu menyesal di kemudian hari karena tidak belajar tauhid semacam ini para jamaah sekalian. Biasanya Pak, kalau kita ingatkan tentang masalah tauhid semacam ini ya, atau mungkin kita ingatkan, kita dakwakan tentang masalah ini Pak, bab ini Pak, ya, tinggalkan itu jimat, tinggalkan itu aziman, kan itu Pak ya. Ini mengatakan apa nanti ya? Dia mengatakan tidak. Ini peninggalan dari nenek moyang kami. Ini amanah dari leluhur kami. Tidak mungkin kami tinggalkan kan itu. Persis sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala Pak dalam surat Al-Baqarah ayat 170 Pak. Monggo nanti bisa dilihat itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apabila ditanyakan pada mereka, diberikan pada mereka, coba ikuti nih apa yang diturunkan oleh Rasulnya. Tapi mereka menyanggah, mereka mengatakan tidak, kami lebih memilih mengikuti apa yang diikutkan oleh atau yang diberikan contoh oleh nenek moyang kami. Al-Baqarah pada jemaah sekalian ayat 170. Saya bacakan ayatnya. Beliau mengatakan, atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saya kok tiba tidak terlintas ayatnya nih Pak. Ini. Wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan pada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, kemudian mereka menjawab, tidak, kami lebih mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami, yaitu mereka memberikan contoh kepada kami. Kemudian mereka mengatakan, padahal nenek moyang mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, la ya'kiluna syai'a wa la yahtadun. Para leluhur mereka itu Pak, mohon maaf, tidak punya pengetahuan ilmu sama sekali para jemaah sekalian. Ya, saya sering membahasakan, bawalah Islam ini Pak menjadi kebudayaan, tapi jangan bawa budaya itu menjadi Islam para jemaah sekalian. Faham Pak ya kalimat ini Pak ya? Ada orang Pak, mohon maaf, dia lebih mengutamakan budayanya Pak, adat istiadatnya ketimbang agamanya. Sehingga Pak dia memaksa Pak agama ini para jamaah sekalian itu mengikuti budaya. Padahal aturannya bagaimana budaya ini Pak? Ini kita bawa yang keliru, kita luruskan menjadi agama kita para jamaah sekalian. Islam Pak itu tidak melarang seseorang menjalankan budaya dan adat istiadatnya.
Saya sering bahasakan bahwa akikoh itu Pak, akikoh Pak, nyembelih itu Pak, menumpahkan darah setelah kita punya anak, itu Pak ya, itu budaya jahiliyah. Itu budaya jahiliyah para jamaah sekalian. Tapi karena Nabi SAW melihat bahwa ini adalah sesuatu yang baik, hanya caranya yang dirubah oleh Nabi SAW. Kalau kalian dulu di masa jahiliyah menumpahkan darah itu untuk sesembahan kalian berhala, sekarang dirubah. Bagaimana akikoh yang kalian kerjakan, yang kalian tumpahkan darah, itu yang semula untuk para leluhur kalian, sekarang dirubah. Ini sebagai wujud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu budaya, Pak. Tawaf. Sekali lagi, Pak, tawaf. Zaman jahiliyah itu para jamaah sekalian, tawafnya mohon maaf tidak menggunakan pakaian, Pak. Tapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dirubah. Bagaimana tawaf tadi, Pak? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan kain ihram. Ini budaya semua para jamaah sekalian. Sama kita tadi, Pak, sekarang budaya kita di Indonesia ini. Dari sekian banyak kebudayaan, warisan-warisan leluhur kita para jamaah sekalian, kita ambil yang baik, Pak. Yang baik kita ambil, kita terapkan dalam Islam. Tapi jangan dibalik. Bagaimana Islam ini, Pak, kita memaksakan untuk menjadikan budaya kita, keseharian kita, Pak. Apalagi, Pak, yang terang-terangan ya, mohon maaf. Ada budaya-budaya tertentu, Pak, saya tidak sebut ya. Wanitanya tidak menggunakan pakaian, Pak. Atau mungkin pakaiannya terbuka para jamaah sekalian. Ya. Ya tentu ini bertentangan dengan Islam, Pak. Ya kita tidak boleh ya. Kadang Pak biasanya kalau bicara seperti ini, mohon maaf, ini memang disampaikan dalam kajian tauhid semacam ini, Pak. Dianggap apa? Kita tidak NKRI. Kita tidak toleransi. Demi Allah para jamaah sekalian, Islam, Pak, Islam yang kita bangga saat ini dengannya ya akhi, itu membolehkan kita cinta terhadap negara, Pak. Membolehkan cinta kita terhadap negara Indonesia ini, Pak. Apa Ustaz dalilnya? Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, wa idza qala Ibrahim rabbi ja'alni hadzal balada aminah. Ya Allah, jadikan, Pak, kata Nabi Ibrahim, kota Mekah ini kota yang Engkau berkahi. Jadi tidak ada larangan dalam Islam, Pak, kita mencintai negara kita ini. Selama, Pak, cinta kita tidak menghamba. Cinta kita, Pak, tidak melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kata hikmahnya, kata para ulama, Pak, kenapa kita nggak dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk cinta negara? Ya karena memang kita, Pak, kita ini masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini, Pak. Ini kalau ini sudah masuk dalam bab zuhud, Pak, az-zahada fid dunya itu bukan at-tahlil wal haram, mengharamkan apa yang Allah halalkan pada jamaah sekalian. Boleh kita cinta terhadap negara ini, Pak. Ya, tapi tidak boleh kita berlebihan, Pak, tadi. Ya, sampai menggadaikan apa, Pak? Agama kita hanya untuk kepentingan dunia pada jamaah sekalian. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu, Pak, sedikit mukadimah tentang bab ini, ya. Sekali lagi, bab yang kita kaji, Pak, masalah tauhid ini jangan dianggap remeh, Pak. Tauhid ini, Pak, asas agama kita. Sampai Nabi SAW bersama sekalian kan berdakwah tentang tauhid ini 13 tahun loh, Pak. Bukan waktu yang pendek, bukan waktu yang singkat. Tapi sekarang, Pak, orang kalau diajak ngaji tauhid semacam ini ya, itu parno, Pak, takut. Dianggap keras. Dianggap tidak toleran. Loh, padahal agama tauhid ini, Pak, agama kita itu dibangun di atas tauhid, Pak. Apa, Pak? Bunyal Islam ala khamsi syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa itaiz zakah. Kan gitu, Pak. Wal hajj wal mabrur wa shaum Ramadan. Kan seperti itu para jamaah sekalian. Tapi sekarang orang diajak ngaji tauhid, Pak, itu males, Pak. Takut sudah. Kalau Ustaz enggak usah ngomong yang keras-keras lah, kita tuh ngomong yang lempeng-lempeng aja gitu. Ya kalau kita mau ngomong yang nyantai-nyantai saja, Pak, tidak mau ngomong masalah tauhid semacam ini ya, mau dibawa kemana, Pak, agama kita ini? Akidah kita akan dibawa kemana, Pak? Sedangkan, Pak, gempuran-gempuran pemahaman akidah ini, Pak, baik itu liberal, sekuler, ya, bahkan yang terang-terangan komunis di hadapan kita, Pak, ini sudah mulai masuk. Lah kok kita kemudian nyantai-nyantai, Pak? Kalau Ustaz bahas itu yang lucu-lucu saja lah. Kan ada orang gitu, Pak, cari Ustaz itu yang lucu-lucu, Pak, yang bisa bikin ketawa, ya.
Ini mau sampai kapan Pak agama kita ini kemudian hanya dibuat olok-olok semacam ini para jamaah sekalian? Padahal masalah-masalah di intern kita Pak, di dakwah ini para jamaah sekalian, ini banyak sekali Pak. Dan asas yang paling utama yang kita dakwakan, sebagaimana kita kaji dalam bab sebelumnya Pak, dakwah para nabi itu semua Pak, dari Adam sampai Nabi Muhammad SAW, dakwahnya satu, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu sedikit mukadimah Pak tentang bab ini. Di sini para jamaah sekalian, penulis menyampaikan dalil yang pertama. Ini Pak di dalam surat Az-Zumar Pak. Az-Zumar di ayat yang ke-38 para jamaah sekalian. Mari kita dengarkan, kita telaah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah qul afara'aytum ma tad'u min dunillahi in aradanillahi bidururin hal huna kashifatu durorin aw aradi birahmati hal huna mumsikatu rahmatihi kul hasbiyallah alaihi tawakkaltu yatawakkalu alal mu'minin alaihi yatawakkalul mutawakkilin. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik itu, terangkanlah kepada mereka atau kepadaku tentang apa yang kamu seru selain pada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhala itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Atau jika Allah menghendaki untuk melimpahkan suatu rahmat kepadaku, apakah mereka mampu menahan rahmatnya? Katakanlah hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilin. Cukuplah Allah bagiku dan hanya kepadanya lah orang-orang yang berserah diri bertawakal kepadanya. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Pak, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan kepada kaum musyrikin Pak, dengan pertanyaan yaitu tentang pengingkaran terhadap berhala-berhala mereka yang mereka sembah sebagai tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Pak, kalau kita baca asbabun nuzulnya, Nabi SAW itu Pak diminta sama Allah Subhanahu wa taala, coba wahai Muhammad tanyakan itu sama orang-orang musyrik itu. Itu loh orang-orang yang ini kalau pada zaman Nabi Pak ya, zaman Nabi itu kan tidak seperti sekarang Pak, lebih ekstrim. Ya. Mereka itu Pak bawaannya patung Pak. Yang disembah langsung patung. Ya. Kalau orang sekarang Pak mungkin masih ya sebatas tadi Pak cincin akik. Ya. Kemudian apa Pak? Raja, aziman, ya mantra-mantra Pak gitu ya. Kalau zaman Nabi itu langsung Pak tandingannya adalah para patung-patung tadi Pak, berhala-berhala itu. Dan Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kamu tanya wahai Muhammad, itu loh sama orang-orang yang suka sembah patung itu. Tanyakan pada mereka. Apakah mereka mampu memberikan manfaat dan menolak bala, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum musyrikin itu para jamaah sekalian, kata Allah, pasti akan mengakui kelemahan patung-patung tersebut. Jika keadaan mereka demikian, maka batallah peribadatan mereka terhadap patung-patung tersebut. Jadi Pak, Allah itu menantang sebetulnya pada orang-orang kaum musyrikin tadi itu melalui perantara Nabi kita Muhammad SAW. Coba itu kamu tanya pada mereka. Mereka kan kamu ajak nih dalam Islam, ayo sembahlah Allah, ya ikutilah aku, kan gitu. Tapi kan mereka menolak, mereka tidak mau, kan gitu. Mereka lebih memilih apa para jamaah sekalian? Tetap memilih menyembah berhala-berhala mereka. Nah kata Allah SWT, coba katakan pada mereka, bisa nggak sih? Ya, patung-patung berhala yang mereka sembah itu datangkanlah, ya satu manfaat saja. Atau kalau tidak, bisa nggak mencegah mudarat ini? Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka pun pasti tidak akan meyakini bahwa berhala-berhala yang mereka sembah itu mampu memberikan mudarat ataupun manfaat. Kalaupun para jamaah sekalian mereka meyakini, bisa Muhammad, ini patung yang saya sembah ini bisa memberikan manfaat, bisa menolak mudarat. Kalau ada orang berkeyakinan semacam itu Pak, sebagaimana saat ini kita meyakini ada sesuatu benda, makhluk di muka bumi ini para jamaah sekalian yang mampu menolak bala, mampu memberikan manfaat kepada kita selain Allah.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Habitat a'maluhum. Batal Islamnya para jemaah sekalian. Sia-sia ya amal solehnya para jemaah sekalian. Ini tauhid, Pak. Ini tauhid. Ini sebagaimana ayat ini para jemaah sekalian, orang kalau punya keyakinan seperti itu, Pak, batal Islamnya. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Pak, di sini ada salah satu hadis, Pak. Hadis ini sebenarnya cukup masyhur, Pak, di tengah-tengah kita gitu ya, hadis ini. Sering didakwakan pada jamaah sekalian tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas, Pak. Apa wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya gulam, inni u'alimuka kalimat. Wahai anak muda, aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Apa itu yang pertama? Ihfatillahi yafatkah. Jagalah Allah, niscaya Allah pasti akan menjagamu. Ini wasiat yang pertama para jemaah sekalian. Kemudian lanjutkan di situ, tajiduhu tujahaka. Kemudian nasihat yang kedua, jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati Dia di hadapanmu. Kemudian dilanjutkan, wa idasta'atta fasta'id billah. Kemudian jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annal ummatan la wijtama'ud ala yanfa'uka bi syai'in. Dan jika kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahwa seandainya semua umat ini berkumpul untuk memberikan suatu manfaat, niscaya mereka itu tidak dapat memberikanmu manfaat kecuali dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirimu. Seandainya mereka dapat membahayakanmu kecuali dari apa yang telah Allah tetapkan atas dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah menguning para jamaah sekalian. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ibro, Pak. Ini pelajaran tarbiyah tauhid kepada kita, Pak. Resep sederhana dari agama kita, Pak, kalau kita ingin ini, Pak, ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar menanamkan diri kita, Pak, untuk segala sesuatu kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan serahkan pada makhluk, Pak. Sehebat apapun makhluk para jemaah sekalian, dia tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sama pakai tadi saya bahasakan, saya meruqyah orang, Pak. Orang itu bisa sembuh. Saya hanya perantara, ya, akhi. Yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Sama, Pak, sebagaimana orang berobat kalau dia sakit datang ke rumah sakit, Pak. Apakah yang menyembuhkan itu para dokter, ya, akhi? Tidak. Para dokter itu, Pak, hanya menjadi perantara. Yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tanaman tauhid, Pak. Harus dipegang setiap kaum muslimin, bahwa segala sesuatu yang bisa memberikan dampak manfaat mudarat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Takdir, Pak, itu juga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi teringat, ya, akhi, apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini nyangkut masalah takdir, Pak. Ya. Takdir itu ada dua para jemaah sekalian. Ada takdir mutlak, ada takdir ikhtiar. Ya. Kalau takdir mutlak itu, Pak, kita lahir dari rahim ibu siapa? Bagaimana paras wajah kita? Ya, sebagian rezeki, Pak, itu ada takdir mutlak, ya, akhi. Ya. Tapi kalau takdir ikhtiar itu, Pak, tadi, Pak, ada sebagian rezeki kita juga. Ada rezeki, Pak, yang memang sudah ditetapkan sama Allah, ada juga rezeki yang memang kita usahakan. Ya. Terus jodoh, Pak. Orang selama ini memahami apa, Pak? Jodoh itu adalah takdir mutlak. Wes, gak usah soro-soro golek, takdir sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu hukumnya para jamaah sekalian. Ya, kita harus usaha dulu, Pak, ikhtiar dulu. Ini takdir ikhtiar para jamaah sekalian. Sehingga, Pak, seorang mukmin, Pak, harus paham betul tentang bab ini, bagaimana dia mengimani qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Berusaha, Pak, mentarbiyah diri kita sendiri. Segala sesuatu musibah yang terjadi pada diri kita, ya, akhi, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apapun para jamaah sekalian itu juga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Nikmat apapun datangnya dari Allah. Mudarat apapun juga datangnya dari Allah. Ini tarbiyah pada diri kita, ya. Babul tauhid
bagaimana kita Pak, akidah kita ini kita pupuk dalam kajian ini para jamaah sekalian. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk Pak pada pelajaran-pelajaran kita bisa ambil Pak dari ayat tadi Pak. Yang pertama, syirik para jamaah sekalian adalah sesuatu yang batil, rusak karenanya. Sehingga segala sesuatu yang diibadahi selain Allah tidak bisa mendatangkan manfaat bagi penyembahnya dan tidak bisa menolak mudarat, yaitu para bahaya para jamaah sekalian. Ini sudah jelas Pak. Orang yang melakukan kesyirikan, membuat tandingan-tandingan ibadah selain pada Allah Subhanahu wa taala para jamaah sekalian, itu semua batil Pak. Mohon maaf Pak, ada orang ya, dia nyembah sama patung. Loh, patung itu dia yang membuat Pak. Dia yang ngukir. Dia yang membentuk. Lah kok dia bisa minta terhadap apa segala sesuatu yang dia buat para jamaah sekalian? Kan seperti itu Pak. Ya. Jadi kalau ada orang Pak kemudian benar-benar masih punya keyakinan gitu Pak, menganggap bahwa oh iya, ini saya minta ini tidak langsung sama Allah, minta sama ini Pak, benda-benda yang diyakini tadi Pak. Padahal saya sering bahasakan para sahabat ridwanullahu alaihi jami'an Pak, itu zaman mereka dulu Pak, itu kalau sendalnya putus mereka angkat tangan minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang enggak Pak. Ini tauhid ya, ini tauhid. Ayo Pak, belajar tauhid Pak, ngaji tauhid Pak. Pesan Nabi di sini Pak, rusak. Orang yang melakukan kesyirikan bentuknya apapun, selama dia membuat tandingan ibadah selain pada Allah Subhanahu wa taala, demi Allah tidak bisa memberikan dampak baik itu manfaat maupun mudarat. Tadi Pak sebagaimana ayat dalam surat At-Taubah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang bisa memberikan manfaat, mudarat bagi orang yang beriman kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid Pak. Ya. Jangan takut Pak ngaji tauhid semacam ini, ya. Ini biasanya Pak, mohon maaf, orang yang paham agama pun Pak, itu juga masih menjadi pelaku-pelaku kesyirikan Pak. Lo jangan jumpai Pak, perhatikan aja ya. Berapa banyak Pak orang waduh bicara di depan mimbar semacam ini Pak, tapi masih punya keyakinan Pak, masih punya ya bersekutu dengan jin. Ya, ini banyak Pak. Makanya kalau dalam kajian Tazkiyatun Nufus itu Pak saya bahasakan apa? Syubhat itu Pak, itu ada dua. Salah satunya adalah fil akidah. Ada orang sholat, ada orang haji, ada orang umroh setiap tahunnya Pak, tapi masih percaya sama klinik. Ada orang sempurna mengeluarkan zakatnya, ada orang sempurna puasa Ramadannya. Infak sedekah tidak pernah putus Pak. Rukuknya bersama imam, sujudnya bersama imam. Tapi mohon maaf Pak, ketika dia praktek di luar, dia masih percaya dengan klinik-klinik tadi Pak. Benda-benda yang dia yakini, ya, punya memberikan manfaat mudarat dan sebagainya. Ya, ini ada yang salah dari akidahnya Pak. Memang secara tampilan, secara zahir Pak, waduh, ini orang alim ini itu. Tapi ya praktek di lapangan Pak, masalah akidah ini tidak ada yang menjamin Pak. Akidah itu Pak urusan pribadinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Pak jangan pernah putus asa, jangan pernah malas Pak untuk ngaji tauhid semacam ini ya. Ya, ini penting sekali Pak. Karena tauhid Pak itu yang kita hidup karenanya, mati juga karenanya Pak. Kita lahir Pak didengarkan kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Kita mati Pak, juga kita berharap mati bisa menyempurnakan kalimat itu para jamaah sekalian. Lah kok suruh ngaji males masalah tauhid ini Pak. Sedangkan yang ngaji dengan ustadz-ustadz yang bisa cengengesan, bisa ketawa ya Pak ya. Ngomongnya ngalor ngidul, nggak jelas apa yang disampaikan. Tapi suruh ngaji tauhid semacam ini tidak mau. Ustadz itu terlalu kaku, mosok bahas nggawe cincin agak oleh siapa yang melarang? Ya, suka lihat ustadz yang di TV-TV itu Pak. Waduh, kalau pagi ya ajak orang tertawa itu, tapi disampaikan tidak jelas semua Pak. Awas Pak, ini bisa rusak akidah kita para jamaah sekalian. Yang kedua para jamaah sekalian, yang menghilangkan bahaya dan mendatangkan manfaat itu merupakan kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang hamba atau makhluk para jamaah sekalian sama sekali tidak boleh menggantungkan kepada selain Allah dalam mendatangkan manfaat dan juga dalam menolak bahaya. Ayo Pak, tanamkan pada diri kita dan keluarga kita, khususnya anak-anak kita para jamaah sekalian,
bahwa segala sesuatu yang menimpa kita, baik itu nikmat, mudarat, manfaat, semua itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan punya anggapan lain, Pak. Jangan punya sedikit pun celah memberikan syaitan untuk masuk dalam diri kita, Pak. Oh iya ya. Ya. Ini nikmat ini dari usaha saya. Ini kan banyak, Pak, juga terjadi semacam itu ya. Dia melihat bahwasanya merasa dia sudah bekerja keras, ya Pak, pagi, siang, sore, malam. Dia tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Awas, Pak, ini juga masuk dalam kategori syirik. Tadi, Pak, di kategori yang kedua, Pak. Dia tidak meyakini betul secara mutlak gitu. Tapi dia menjadikan ikhtiarnya ini, Pak, sebab. Tidak menggantungkan Allah, tidak melibatkan Allah. Ini jadi masalah, Pak. Awas, itu banyak sumber sekali permasalahan. Rezekinya jadi tidak berkah. Ya. Kemudian apa, Pak? Rumah tangga yang jadi kacau. Itu banyak sekali ya, Jadi awas, Pak. Ayo tanamkan pada diri kita sendiri. Terutama, Pak, panjenengan ini, Pak, yang laki-laki ini ya. Kita punya tugas yang besar, Pak. Tanggung jawabnya tidak main-main. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini tanggung jawab berat sekali, Pak. Terus kalau akidah kita tidak betul, Pak, agama kita nggak betul ini, terus bagaimana kita membina istri dan anak-anak kita ya? Ini punya tanggung jawab betul. Dan ini kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya tentang tauhid. Tidak pernah mengajarkan tauhid, malah ngajak kesyirikan, Pak. Awas ya, kita nih, Pak, semua nanti akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba ya. Itu yang kedua, para jamaah sekalian. Kita harus punya mindset, cara berpikir bahwa setiap nikmat, setiap manfaat, mudarat itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Pak, wajibnya seseorang itu bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyerahkan segala perkara. Dan hanya menyerahkan segala perkara, Pak, hanya kepada Allah. Akan tetapi para jamaah sekalian, hal ini tidak bertentangan dengan menjalankan sebab-sebab yang dibolehkan, gitu, Pak ya. Waktunya habis para jamaah sekalian, nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kesimpulannya para jamaah sekalian, mindset atau cara pikir tarbiyah yang harus kita bentuk para jamaah sekalian adalah bagaimana kita semua menggantungkan, melibatkan, menetapkan bahwa semua nikmat, manfaat, mudarat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Islam membolehkan bagaimana kita ya mengembangkan diri kita, Pak. Memakai sesuatu aksesoris dan sebagainya selama hal tersebut, Pak, tidak kita yakini sebagai bentuk jimat, sebagai bentuk apa, Pak? Sebagai bentuk ini adalah yang bisa menjaga dan melindungi saya. Semua, Pak, yang menjaga dan melindungi diri kita dari mala bahaya, dari manfaat-manfaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita, Pak, makhluk yang lemah ini, Pak, tidak punya kekuatan daya dan upaya. Karena pegangan seorang mukmin tadi, Pak, falyatawakkalul mu'minun, sebaik-baik pelindung hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini, Pak, saya berikan kesempatan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau kita diskusikan pada jamaah sekalian. Baik, saya rasa cukup para jamaah sekalian. Semoga ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas iman dan Islam. Dan biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, semoga suatu saat kita diakhirkan hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.